Momen ini akhirnya terjadi. Setelah satu dekade merajai panggung NBA, Golden State Warriors memutuskan untuk mengakhiri dinasti mereka dengan melepas Klay Thompson. Kita tidak akan melihat kehebatan Splash Brothers ini lagi musim depan. Meski begitu, ini merupakan keputusan terbaik yang Warriors pilih. Karena Klay Thompson yang sekarang sudah jauh berbeda dengan yang dulu. Warriors telah mengalami nasib yang cukup pahit beberapa minggu setelah musim 2023-2024 berakhir. Setelah gagal masuk playoff, mereka memutus kontrak Chris Paul dan ia akhirnya berpindah ke San Antonio Spurs. Dengan begitu, Warriors telah membuang Jordan Poole dalam trade tahun lalu begitu saja tanpa mendapatkan hasil yang sepadan. Karena Chris Paul seharusnya ditujukan untuk menggantikan Poole. Ya, Poole bisa dibilang bermain buruk sebelum ia di-trade. Apalagi hal itu terjadi setelah ia menandatangani kontrak yang cukup besar. Namun ia masih muda dan tetap berpotensi untuk menjadi masa depan Warriors. Dan dengan memutus kontrak CP3, semua itu menjadi sia-sia saja karena Warriors justru gagal masuk playoff musim ini. Setelah kehilangan CP3, Warriors juga akhirnya melepas shooter dan bintang andalan mereka, Klay Thompson. Kita semua pasti sudah tahu bahwa hal ini akan terjadi setelah melihat performanya di babak play-in melawan Sacramento Kings, di mana Thompson tak berhasil mencetak 1 poin pun dari 10 percobaan. Namun, sebelum memberikan performa yang memalukan ini, Klay sempat mengatakan bahwa ia bersedia untuk terus bermain bersama Warriors meski tidak diberikan peran yang besar. Klay terkesan tetap ingin mengakhiri karir legendarisnya bersama Warriors meskipun performanya makin menurun tiap musim. Namun, bisnis tetaplah bisnis. Warriors ingin terus memaksimalkan kehebatan Steph Curry untuk mendapatkan lebih banyak gelar juara sebelum ia pensiun. Di sisi lain, Klay sudah mulai menghambat kesuksesan mereka. Tambah lagi, Klay masih ingin mendapatkan kontrak dengan nominal yang besar dari Warriors, padahal performanya sudah mulai menurun, khususnya di musim ini. Pihak Warriors sendiri sudah mengupayakan cara apapun untuk tetap mempertahankan Klay. Curry, Draymond Green, bahkan Steve Kerr, kepala pelatih Warriors, juga tidak ingin berpisah dengannya. Klay memang telah menjadi seorang shooter kelas legenda. Namun ia tetap seorang manusia biasa dan memiliki perasaan yang sama seperti yang lain. Berbagai sumber menyebutkan jika Klay merasa tidak dihargai dengan kontrak yang ditawarkan Warriors. Hal tersebut pun tidak ada salahnya. Setelah musim Warriors berakhir, Klay hanya diberi tawaran kontrak 2 tahun saja, di mana tiap tahunnya ia hanya dibayar $24 juta atau sekitar 390 miliar saja. Sekarang coba bandingkan dengan kontrak-kontrak yang diberikan kepada pemain Warriors lain. Setelah menjadi juara NBA pada 2022, Jordan Poole menandatangani kontrak perpanjangan 4 tahun, di mana tiap tahunnya ia mendapatkan $140 juta atau sekitar 613 miliar rupiah. Begitu pula dengan Andrew Wiggins, hanya saja ia dibayar per tahunnya $27 juta atau sekitar 473 miliar rupiah. Tapi tetap saja masih lebih banyak dibandingkan apa yang ditawarkan Warriors kepada Klay. Tak hanya itu, pada awal musim 2023-2024, Draymond Green juga menandatangani perpanjangan kontrak 4 tahun dengan perolehan sebesar $100 juta atau sekitar 438 miliar rupiah per tahun. Sebagai salah satu pilar utama dinasti Warriors, Klay memang pantas untuk menolak tawaran Warriors setelah semua itu. Masih ada tim-tim lain yang mampu memberikan kontrak yang lebih besar. Klay bahkan sampai memberitahu Curry kalau ia tidak perlu memohon lagi kepada pihak manajemen untuk membawa Klay kembali kepada Warriors. Namun, sebenarnya melepas Klay adalah keputusan terbaik Warriors untuk nasib mereka musim depan maupun dalam beberapa tahun yang akan datang. Bagaimana bisa begitu? Pertama-tama, Klay memang terlihat tidak diperlakukan adil oleh Warriors dengan kontrak-kontrak tadi. Namun, sebenarnya ia sudah mendapatkan hal yang sama pada 2019 lalu. Warriors telah memberi kontrak yang cukup besar baginya saat itu, yaitu kontrak 5 tahun $190 juta atau sekitar 3,8 triliun rupiah total. Warriors pun memberikan kontrak itu beberapa minggu setelah ia menderita cedera ACL robek di final NBA 2019. Mereka tahu bahwa Klay tidak akan bisa bermain satu pertandingan pun pada musim berikutnya. Namun mereka masih percaya kepadanya dengan memberikan kontrak itu. Sesaat hampir sembuh, Klay malah kembali mengalami cedera parah dengan tendon Achillesnya yang robek. Sehingga ia tidak dapat bermain selama 2 musim beruntun. Namun, ia tetap mendapatkan bayaran dari Warriors. Cedera-cedera yang dialami Klay memang termasuk sebagai yang terburuk yang bisa dialami oleh seorang pebasket. Namun, tetap dibayar besar tanpa bermain satu pertandingan pun, tentu itu adalah sebuah keuntungan besar untuk Klay. Setelah mengalami semua cedera itu, kemungkinannya tidak terlalu besar bagi Klay untuk bisa bermain seperti masa prime-nya. Dan hal tersebut pun benar adanya. Performa Klay langsung menurun dibandingkan musim-musim sebelumnya. Akurasi tembakannya pun juga terus menurun. Di babak playoff, permainannya semakin tidak konsisten. Sudah tidak ada lagi performa darinya yang mirip dengan Game 6 Klay yang selalu menyala di saat-saat genting playoff. Dan pada musim 2023-2024, sudah semakin jelas jika Warriors harus berpisah dengan Klay. Musim ini bisa disebut sebagai musim terburuk dalam karir Klay sebagai bintang di NBA.
Yang awalnya selalu menjadi opsi kedua setelah Curry dalam offense dengan rata-rata statistik selalu di atas 20 poin per game, Klay musim ini hanya mencatatkan 17,9 poin per game saja. Tak hanya itu, Klay juga hanya mencatatkan akurasi 3 point sebesar 38,7% saja. Angka tersebut masih termasuk baik. Namun untuk standar Klay yang sempat memiliki akurasi 3 point hingga 44%, hal tersebut patut untuk dikhawatirkan. Apalagi 3 point merupakan kemampuan utama Klay di lapangan. Dengan performanya yang semakin menurun ini, Klay akhirnya dikeluarkan dari starting lineup untuk pertama kalinya sejak musim pertamanya di NBA 12 tahun yang lalu. Dan yang paling disayangkan, di saat Klay berada di titik terendahnya, justru pada musim ini ia mendapatkan bayaran tertinggi dalam kontrak 5 tahunnya itu. Berpindahnya Klay dari Warriors sesungguhnya lebih ke tentang harga diri. Jika Klay memutuskan untuk kembali bersama Warriors, ia hanya tetap diberikan peran sebagai pemain cadangan saja. Klay merasa ia masih bisa untuk membuktikan kemampuannya serta pantas untuk masuk ke dalam starting lineup. Jika begitu, buat apa Klay kembali ke Warriors jika ia sudah tidak terlalu dipercaya lagi oleh mereka? Apalagi jika misal ia mendapatkan kontrak yang besar hanya karena bantuan negosiasi dari Curry saja. Di sisi lain, dengan kepergian Klay, Warriors memiliki ruang gaji yang lebih luas untuk mendapatkan pemain-pemain yang jauh lebih sesuai dengan situasi Warriors saat ini. Klay Thompson telah berhasil mengukir namanya sebagai legenda Warriors serta salah satu shooter terhebat sepanjang sejarah NBA. Banyak sekali momen-momen ikonik yang sudah kita dapatkan darinya. Seperti 14 3 points masuk dalam satu game. Sangat tidak masuk akal, bukan? Namun, sudah saatnya untuk berpisah dengan Warriors. Apa yang diinginkan Klay tidak sesuai dengan apa yang diinginkan Warriors. Perpindahan ini pun juga mendatangkan hal-hal menarik untuk Klay ke depannya. Kini ia tidak akan bermain di samping Steph Curry untuk pertama kali sepanjang karirnya. Skema offense Dallas Mavericks juga berbeda jauh dengan Warriors. Dengan membentuk trio baru bersama Luka Doncic dan Kyrie Irving, Klay sekarang hanya tinggal mempertajam kembali syutingnya saja untuk kembali mendominasi NBA. Mavericks sangat membutuhkan kehadirannya, karena di final NBA tahun ini, masalah utama dari Mavericks adalah perihal mencetak 3 angka. Klay juga sempat dirumorkan untuk bergabung dengan LA Lakers, yang juga merupakan tim ayahnya dulu Mychal Thompson. Namun pada akhirnya Klay memilih Mavericks karena menurut Klay, Mavericks memiliki kemungkinan yang cukup besar untuk menjadi juara NBA dibandingkan Lakers. Selain itu, Texas tidak memiliki pajak negara bagian, jadi secara finansial Klay akan lebih aman untuk bermain di Dallas. Pada akhirnya, perginya Klay dari Warriors tetap menguntungkan kedua pihak. Di sisa-sisa tahun kehebatan Curry ini, Warriors jadi berkesempatan untuk bereksperimen dengan shooter-shooter tajam lain untuk menggantikan Klay seperti Buddy Hield, dan tentu, nama Klay Thompson tidak akan pernah terlupakan dalam sejarah Warriors dan NBA. Itulah episode kali ini. Custom jersey basket cuma 60.000. Zaman sekarang, adanya cuma di Easy Sportswear 25 Juni sampai 26 Juni. Gas buruan! Jangan lupa like, comment, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.